Kali ini kita akan coba menggambar, mensketsa hasil keluaran ya, dari rangkaian dioda yang kita miliki. Ya, ketika kita mendapatkan eh, bentuk gelombang ataupun tegangan masukannya, ya, itu adalah tegangan AC atau berubah-ubah bolak-balik. Ya, sehingga kita di sini diminta untuk memplot ya, bagaimana sih bentuk gambar bentuk gelombang keluaran dari tegangan outputnya terhadap tegangan inputnya ya. Nah di sini persoalan kali ini rangkaian diodanya adalah seperti yang terlihat di slide ya. Kemudian ini adalah tegangan masukannya ya, diberikan amplitudonya adalah sebesar 20 volt di sini, kemudian paling rendah adalah bernilai minus 5 ya, kemudian balik lagi. Nah, ketika ini adalah tegangan inputnya, maka diminta mensketsa tegangan outputnya itu akan menjadi seperti apa. Ya, caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kita menganalisis dulu dari sisi rangkaiannya. Ya, nah di sini kita punya, nah ini adalah tegangan inputnya. Ya, nah, ini adalah dioda yang kita punya. Ya, anggap dioda 1 adalah ideal ya, dioda 1 ideal. Maka saat dioda 1 ideal, pada saat kapan, ya, jadi sekali lagi dioda itu hanya ada 2 kemungkinan, apakah dia akan on ataukah dia off, apakah dia akan short ataukah dia open. Ya, pada saat kapan dia mendapatkan eh, tegangannya, pada saat kapan, pada saat tegangan kapan dioda akan menyebabkan dioda akan open, pada saat tegangan berapa dioda akan short. Oke. Sekarang caranya misalkan kita sebut di sini adalah titik ya untuk mempermudah kita ya. Karena kita tahu bahwa bagaimana kita tahu ini dioda akan on atau off adalah akibat adanya forward bias maupun reverse bias ya. Maka untuk mempermudahnya kita harus tahu dulu ya. Maka di sini misalkan ini adalah VA. Nah, VA ini adalah tegangan yang nantinya akan menjadi tegangan katodanya dioda 1 ya. VA di sini artinya akan bernilai sama dengan 5 volt. Ya, tegangannya ada 5 volt dari mana? Dari ini, tegangan di sini. Oke. Nah, artinya di sini katodanya akan sebesar 5 volt. Maka kita tahu bahwa dioda 1 akan mengalami forward bias ya. Akan mengalami forward bias ketika anodanya lebih besar daripada katoda. Artinya anodanya harus lebih besar daripada 5 volt. Ya, sebaliknya saat anodanya di bawah 5 volt, maka dioda 1 akan open ya, atau off ya. Jadi ya, saat VA-nya di sini 5 volt, maka kita bisa tarik kesimpulan. Artinya ya, dioda 1 ya, akan off jika PI-nya itu kurang dari 5 volt. Dan dioda 1 akan on ya, jika V1-nya lebih besar daripada 5 volt. Oke, sepakat ya. Karena kalau V1 lebih besar dari 5, misalkan 6, artinya anodanya lebih besar daripada katoda, karena katodanya 5 volt. Ya, sehingga dioda 1-nya akan on. Oke, sepakat ya. Artinya saat V1-nya kurang dari 5 volt, ya, kurang dari 5 volt, maka kita bisa peroleh nilai V0-nya itu sama dengan, ya, artinya V1 kalau kurang dari 5 volt, maka dia akan open ya. Maka rangkaian dioda 1 akan open. Artinya VO-nya akan sama dengan VA ya, atau sebesar 5 volt. Oke, ini adalah tegangan luaran ketika V1-nya kurang dari 5 volt. Kemudian kalau V1-nya saat lebih besar daripada 5 volt, Pak, maka
V0-nya sama dengan berapa? Nah, saat V1 lebih besar daripada 5 volt, artinya rangkaian dioda akan menjadi short. Ya. Ketika rangkaian dioda menjadi short, maka V0-nya akan sama dengan tegangan inputnya. Ya. Nah, dua luaran inilah yang nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan plotting terhadap gambar gambar tegangan masukannya, ya, bentuk gelombang masukannya. Ya, di sini T, di sini adalah V out berarti ya. Ini adalah V out, sedangkan ini adalah V in. Nah, di sini kita ketahui V in-nya kita dapat adalah sebesar 20 volt. Ya. Saat V in-nya sebesar 20 volt ya di sini, maka artinya 20 volt itu adalah lebih besar daripada 5 volt. Sepakat ya? Saat lebih besar daripada 5 volt, maka V0-nya akan sama dengan V input ya. Maka gambarnya akan sama. Ya, di sini. Akan sama sebesar 20 volt. Sedangkan ini minus 5. Nah, saat mendapatkan tegangan di minus 5 ya. Minus 5 ya. 5 di waktu sekian second, ini misalkan satuannya waktunya minus 5. Nah, artinya minus 5 itu VI-nya berarti kurang dari 5 volt ya. Kurang dari 5 volt. Maka V0-nya sama dengan 5 volt. Maka saat ini tegangan masukannya minus 5, misalkan di sini adalah 5 volt, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Balik lagi, ketika lebih besar daripada 5 volt sama dengan V input, maka gambarnya akan sama dengan masukannya. Begitu seterusnya ya. Ini adalah sebesar 5 volt. Ini adalah 2 volt. Ya. Maka ini adalah gambar tegangan output dari rangkaian yang kita miliki. Ya, berdasarkan tegangan input yang seperti ini. Oke, itu ya cara ngeplot hasil keluaran, bentuk gelombang keluarannya. Oke, berikutnya. Sama kita di sini akan mencoba menggambarkan, mensketsa hasil luaran dari rangkaian dioda yang kita miliki berdasarkan tegangan input yang diberikan. Oke, nah kali ini kita punya rangkaian seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian di sebelahnya adalah tegangan masukannya, ya, bentuk gelombang masukannya seperti ini. Maka kita akan mencoba menggambar bentuk gelombang luarannya akan menjadi seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya rangkaiannya. Sekali lagi yang kita analisis adalah diodanya untuk mempermudah kita mendapatkan bentuk dari tegangan luarannya. Artinya di sini ya, kita punya di sini adalah senilai minus 2 volt ya. Minus 2 volt. Oke. Nah, sekarang di sini ada tegangan input ya. Artinya kita sudah bisa menganalisis dari dioda 1. Kapan dioda 1 on, kapan kondisinya dioda 1 off ya. Saat dioda 1 saat V input maksud saya. V input. Nah, V inputnya berubah-berubah ya. Ini berdasarkan tegangan masukannya ini berubah-ubah. Artinya saat VI-nya lebih besar daripada minus 2 volt ya. Di sini minus 2 artinya saat dia lebih besar, maka artinya katodanya akan tegangannya lebih besar ya. Artinya apa? Kalau katoda lebih besar, maka dioda satunya akan off. Ya kan? Sepakat ya, dioda 1 akan off. Kemudian saat V inputnya kurang dari minus 2 volt ya, atau lebih kecil, maka artinya tegangan anoda yang akan lebih besar. Mengakibatkan D1-nya akan on. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau D1 off? Kalau D1 off, ya, maka tegangan luarannya
D1 off artinya open ya. Ketika rangkaian ini akan open, maka V0 sudah pasti akan sama dengan 0 volt. Karena rangkaian di sebelah kiri ini sudah pasti tidak ada gunanya. Karena rangkaiannya open, ya terbuka. Maka V0-nya akan sama dengan 0 volt. Oke, nah saat D1 on, D1-nya on artinya dia akan short. Ya, akan ada rangkaian short. Maka V0-nya akan sama dengan VI ditambah dengan 2 volt. Ya. VI ditambah dengan 2 volt. Dari mana? Dari sumber catuan ini karena ada 2 volt di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini. V inputnya ya saat yang kurang dari minus 2 adalah di sini tegangannya adalah minus 5 ya kan pada gambar tegangan masukan. Maka V0-nya kita bisa peroleh minus 5 ditambah 2 atau sama dengan minus 3 volt ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk menggambarkan hasil luarannya seperti apa ya. Maka kalau kita sketsa, kita gambarkan di sini yang di sini bukan V0 ya, ini adalah T terhadap satuan waktu tertentu. Nah, ini T. Nah, di sini adalah misalkan V0-nya. Kita ingin sketsa gambarnya ya. Maka saat tegangannya 20 volt, saat tegangan input 20 volt ya. 20 volt, maka V0-nya sama dengan 0. Ya, 20 volt artinya VI-nya lebih daripada minus 2 ya. Saat VI lebih besar daripada minus 2, maka tegangan V0-nya akan 0 volt. Ya, maka di sini akan menjadi 0 volt. Sebesar 0 volt. Sedangkan saat minus 5, maka tegangan outputnya menjadi minus 3. Misalkan di sini adalah minus 3. Ya, maka menjadi seperti ini. Minus 3. Kemudian balik lagi 20, maka ke 0. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah gambar luaran dari hasil tegangan masukan yang diberikan. Oke, berikutnya kita akan coba mensketsa lagi bagaimana bentuk tegangan luarannya, outputnya ya. Tegangan output, bentuk gelombangnya seperti apa. Ya, ketika diberikan tegangan inputnya seperti bentuk gelombang yang ada di slide. Oke. Maka di sini kita analisis dulu ya. Sekali lagi yang kita analisis adalah diodanya. Nah, di sini kita ketahui bahwa artinya dari dioda ini kita dapat bahwa tegangan tegangan anodanya berarti sama dengan sebesar 4 volt. Ya, maka kita bisa menganalisis di sini kapan dioda 1 akan on, kapan dioda 1 akan off. Ya. Saat VI, ya, artinya tegangan yang ada di sini nanti yang menjadi katoda ya, VI kurang dari 4. Kalau VI kurang dari 4 artinya tegangan anodanya lebih besar. Ya. Maka dioda satunya akan on. Dioda 1 akan on. Ya. Kemudian saat P1 lebih besar dari 4 artinya katodanya akan lebih besar daripada anoda, maka D1 akan off. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau D1 on, maka V outputnya akan menjadi berapa? Saat D1 on, maka rangkaian akan menjadi short. Ya, rangkaian menjadi short, maka tegangan outputnya akan menjadi 4 volt. Ya, dari tegangan 4 volt ini. Kemudian kalau V1-nya, D1-nya off, maka rangkaiannya akan open circuit. Ya. Artinya saat rangkaian yang di tengah ini open, maka V0-nya otomatis akan sama dengan VI. Ya, kenapa? Karena rangkaian ini
akan open. Ya, rangkaian di sini akan open, maka dia akan mengikuti tegangan VI-nya. Sehingga V0-nya akan sama dengan V input. Maka kita bisa menggambarkannya, ya, menggambarkan V out-nya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita punya hasil dari analisis rangkaiannya. Ya. Saat VI lebih besar dari 4 ya, karena di sini tegangan inputnya yang paling besar di sini adalah sebesar amplitudenya 16 volt. Maka dia lebih besar dari 4. Nah, saat lebih besar dari 4, maka dia misal di sini adalah 16. Maka dia akan sama dengan V inputnya. Nah, tapi ingat ya, saat kurang dari 4, misalkan di sini adalah 4 volt. Saat kurang dari 4, maka V0-nya sama dengan 4 volt. Maka akan sama dengan seperti ini. Ya, maka garis lurus di titik 4 volt, kemudian ke atas mengikuti tegangan misalkan ini adalah 4 nih. Tegangan masukannya. Ini. Ya. Berarti kalau kurang dari 4 ya sampai yang minus 16 juga akan sama dengan 4 volt. Ya, seperti ini. Oke, nah ini artinya adalah bentuk luaran dari rangkaian yang kita miliki. Ini adalah berdasarkan tegangan input yang diberikan. Oke, terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.